how are you today? I hope you always in a great, gorgeous, and fantastic. Nah, welcome back to our lesson 7 habits. Nah, video kali ini Coach akan menjelaskan mengenai habit 4, yaitu win-win solution. Atau dalam terjemahannya adalah berpikir menang-menang. Wah, apa ya itu berpikir menang-menang? Nah, kita lihat sini ya. Dan bagaimana kita bisa berpikir menang-menang terhadap orang lain? Karena pada dasarnya kebanyakan orang itu ya ingin menang sendiri ya. Nah, tidak mau sedikit pun mendapatkan kata kalah dalam hidupnya. Nah, sebagian orang seperti itu. Jadi apa sebenarnya dengan menang-menang ini? Nah, jadi artinya berpikir menang-menang di sini adalah suatu prinsip dalam kehidupan kita bersama orang lain, atau dalam hal ini bisa bilang kita bisa bekerja sama ya. Nah, yang akan menghasilkan keuntungan pada kedua belah pihak. Jadi tidak hanya seorang diri, tapi teman kita juga atau partner kita juga merasa menang. Nah, berpikir bahwa kita hidup di dunia ini saling membutuhkan ya, kita makhluk sosial. Nah, jadi di sini orang lain juga bahagia dengan keberadaan kita. Nah, di sisi demikian juga orang lain ingin saya bahagia di sisinya. Nah, like we have a mutual benefits. So, bagaimana caranya? Nah, sedangkan setiap orang selalu ingin merasa menang sendiri. Yang penting adalah saya menang, nggak peduli orang lain. Nah, kenapa setiap orang bisa berpikir seperti itu? Nah, karena masing-masing itu merasa keterbatasan dalam hidup ini. Nah, bahwa kalau segalanya itu sangat terbatas ya, sehingga harus dia miliki ya. Orang lain mah masa bodoh. Nah, beberapa orang berpikir seperti itu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai abundance mentality ya. Nah, di situ harusnya sudah adik-adik ketahui bahwa semua ada untuk semuanya, atau kita bisa mencukupkan diri sendiri dan juga mencukupkan orang lain. Oke. Nah, kita lihat di gambar ini, leaders work to find solution that make everyone happy. Nah, jadi seorang pemimpin itu sebenarnya harus menemukan sebuah solusi atau pemecahan masalah untuk membuat orang-orang itu senang. Nah, kita lihat, draw a line from the rectangles to the circle. Nah, jadi adik-adik buat garis ya dari kotak yang bertuliskan sebuah saran ke sebuah kotak. Kotak is a circle, lingkaran, yang dimana itu akan menunjukkan bahwa seperti inilah berpikir menang-menang terhadap diri sendiri dan orang lain, atau think win-win. Nah, first picture, wah, kita lihat anak ini sepertinya marah ya. She mad of something. Ya. If you are upset, count to 10 and calm yourself. Nah, jadi di sini disarankan jika adik-adik marah, adik-adik bisa menghitung ya 1 sampai 10 untuk menenangkan diri sendiri. Ya. Nah, jadi this is a solution. So, I'm gonna make a line here. Ya, ini bisa kita gunakan sebagai think win-win terhadap diri sendiri, ya. And then the second picture, lihat mereka saling berbagi, ya. Ada anak perempuan yang berbagi ke anak laki-laki. Jadi say what you want. Nah, anak laki-laki sepertinya tadi menginginkan sandwich itu. Mungkin dia lapar dan kebetulan temannya punya lebih. Wah, dan temannya sangat baik, makanya dia memberikan 1 untuk temannya. Nah, jadi this is a think win-win for both of them. Okay, and then we see in the picture third,
Look for a win-win solution. Nah, jadi mereka di sini membaca bersama ya. Nah, jadi hanya ada satu buku dan mungkin mereka butuh referensi itu. Jadi why not kita membacanya bersama-sama. Nah, jadi this is a win-win solution. Oke, make a line ya. And then the last pictures, listen to what the other person want. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, nah adik-adik harus mendengarkannya ya, tidak diabaikan. Nah, karena itu bisa saja adalah saran yang bagus untuk apa yang akan kalian lakukan pada hari itu, atau apa yang akan kalian lakukan dalam memecahkan masalah. Jadi listen to what the other person wants. Oke, sampai sini paham? Berikutnya kita lanjut. The other page. Wow, look at here. Only one computer. Sophie and Sammy both want to use the computer. They are upset and not listening to each other. Help them solve the problem using win-win thinking. Help Sammy and Sophie count to 10 to calm down and write the numbers. Nah, jadi di sini kasusnya Sophie and Sammy, mereka berdua ingin menggunakan komputer, ya, menggunakan komputer. Kemudian mereka sedih dan tidak mau mendengarkan satu sama lain. Atau bisa jadi mereka saling marahan di sini, ya. Nah, bantulah mereka memecahkan masalah ini dengan berpikir menang-menang. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan untuk menenangkan diri yaitu Sammy dan Sophie bisa menghitung dari 1 sampai 10 ya, untuk menenangkan emosi mereka. Nah, adik-adik bisa membantu menuliskan angka 1 sampai 10 di kotak yang tersedia di bawah ini, oke? Nah, silahkan adik-adik tulis. And then after that, adik-adik bisa memberikan saran. Nah, di sini lihat ada layar ya. Ada layar yang akan kita tuliskan nasihat atau saran agar Sophie and Sammy itu bisa menemukan solusi menang-menang atau berpikir menang-menang. Nah, setelah menenangkan diri tadi. Wah, apa ya kira-kira? Oke, wah coach nggak sabar nih pengen lihat saran dari adik-adik untuk memecahkan permasalahan Sophie dan Sammy. Oke, coach tunggu ya hasil pekerjaannya. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!